besok itu nggak makan. Ya. Kadang itu kita itu termakan sesuatu yang informasi yang tapi belum kita pelajari. Ya. Informasi semuanya masuk, tapi kita nggak belajar dulu. Kita itu mau invest di mana? Nah, makanya harus dibagi dulu, dibedakan dulu investasi ada 3 jenis tadi. Low risk, middle risk, dan high risk. Jadi jangan sampai kita belum do your own riset, belum riset mengenai literasi tentang investasi itu tiba-tiba misalkan dimasukkan kripto all in semuanya. Gitu ya. Halo, aku Arsa Maulana and welcome back to my podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa lagi. Selamat pagi, Om. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Om. Ini mungkin teman-teman masih bingung kok Om Muklis diundang lagi. Iya. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita. Jadi kemarin tuh kayak kita obrolan kita tuh kurang. Gitu. Jadi, ya. Kemarin dengan kita senang kan hati ya. Kita itu bicara tentang mindset. Nah, itu kan mungkin secara general. Ya. Tapi saya ini ingin membahas apa yang generasi saya ini, generasi Z ya mungkin, apa yang dipermasalahkan. Nah, mungkin topik sekarang itu cocok dengan Om Muklis. Makanya saya undang lagi. Oh gitu iya, apa ya? Iya, berbagi sharing ya. Sharing is caring. Sharing. Jadi, yang saya bahas hari ini itu mindset, tapi tentang kita itu apakah investasi itu perlu maupun di saham, emas, ataupun instrumen investasi yang lain-lainnya. Om Muklis kan bidangnya di emas. Mungkin nanti saya undang lagi Om, nggak apa ya Om? Oh ya, dengan senang hati. Mungkin nanti mengenai akan emas bahas emas di bidangnya Om Muklis. Tapi sekarang hari ini episode yang ini kita bahas yang mindset kenapa kita itu harus investasi. Siap, dengan senang hati. Dan ini Om, ini permasalahan yang sering banget terjadi Om. Karena di Gen Z ini kadang itu kita nggak ngerasa Om, tiba-tiba duit di rekening, apalagi yang masih kuliah kan dapat sangu ya dari orang tuanya. Tiba-tiba pertengahan bulan, nggak sampai akhir bulan, udah dicek di rekening tuh, loh kok tinggal 15.000 gitu. Saya sering dapat cerita kayak gitu-gitu dari teman-teman gitu loh Om. Jadi mungkin ini saya akan bahas di sini, mungkin Om buat motivasi mereka supaya investasi itu perlu gitu loh. Investasi itu perlu dan gimana cara ngelola uang itu biar tepat. Jadi kalau udah ngelola uangnya juga tepat, berarti investasinya juga tepat gitu loh. Siap, sama-sama belajar ini ya. Nah, sama-sama belajar Om. Jadi, mungkin dari Om Muklis sendiri, investasi itu sepenting apa Om? Kalau menurut Om Muklis? Jadi begini ya. Di era sekarang. Iya, era zaman sekarang ini. Investasi itu dibahas dulu ya tentang pengertian dasarnya. Pengertian dasarnya bisa macam-macam. Ya. Tapi intinya investasi itu adalah menunda daya beli aset. Aset itu entah apa, saham, deposito, emas, perhiasan, tanah, properti dan lain sebagainya. Itu untuk dipergunakan di masa yang akan datang dengan harapan nanti mendapatkan keuntungan. Nah, makanya dari situ karena kita menyimpan dalam waktu periode tertentu, maka itu harus menghasilkan harapan kita. Dan banyak investasi ya juga harus hati-hati supaya kita tidak sampai merugi untuk long term-nya tadi. Lah kalau ditanya mengenai Om Muklis seberapa penting? Ya sangat penting. Sangat penting itu ya. Sangat penting. Jadi begini, Ananda Mas Arsa, manusia yang sekarang ada itu kelompok generasi ada boomer, baby boomer, Gen X, Gen Y, kemudian Gen Z, Alpha, Beta. Ya. Jadi kesimpulannya, nanti ini kita jumping dulu ya ke mana yang baby boomer pun, boomer maupun baby boomer juga perlu investasi. Itu tahun berapa Om? Berarti teman-teman belum ya tahu. Otomatis sekarang mungkin sudah punya anak cicit, gitu. Ada cucunya ya. Kenapa kok begitu? Sebelum nanti mengenai Gen Z. Iya. Karena sama-sama pentingnya investasi. Kenapa kok perlu? Jadi investasi itu now and forever. Wow. Sekarang dan seterusnya. Kenapa? Karena gen boomer maupun baby boomer, kelompok generasi itu juga hidupnya itu ketika beliaunya itu nanti usianya berarti sekarang ya antara 80 sampai hampir 100 ya. Kalau ada itu ya. Kalau yang baby boomer antara mungkin 65 sampai atasnya itu tadi. Ya. Antara ke boomer tadi itu. Perlu mereka itu investasi juga sama. Karena apa? Harapannya itu pasti anak cucunya itu soleh solihah muslih. Ya kan? Berbaktilah sama kakek neneknya. Tapi kita harus menjaga diri kita sendiri juga walaupun di masa tua harus tetap punya simpanan
Karena untuk pembiayaan semakin tua itu, biaya kesehatan, untuk keinginan-keinginan need dan want-nya tadi itu, kebutuhan dan keinginan itu pasti juga tetap ada itu. Berarti bukan anak muda, tapi Iya. anak tua juga karena kan Iya. semakin ya mohon maaf umur kan kadang ada Iya, penyakit betul. juga. Betul gitu ya. Contohnya, jangan sampai nanti yang generasi yang tua termasuk boomer dan baby boomer itu kan otomatis makhluk ekonomisnya ikut anak cucunya kalau nggak pinter di masa produktif, Ya. usia produktif itu tidak investasi. Ya. Ya akhirnya kemudian jumping ke Gen Z. Kenapa Gen Z ini seperti yang di podcast sebelumnya itu, itu kan Gen Z ini digital native. Mereka lahir sudah ada internet. Lah itu generasi yang istilahnya disebut di dalam dunia keuangan itu doom spending mereka itu. Doom itu kiamat sama dengan. Jadi mereka itu walaupun ya ini guruannya guruan secara bahasa itu walaupun kiamat itu tetap akan belanja mereka. Karena dengan internet itu kan informasi masuk. Membanjiri semua informasi itu. Nah, akhirnya kan kalau nggak bijaksana itu maka habis untuk spending, healing dan kuliner. Yang mudah-mudah biasanya kalau kuliah habisnya buat makan dong, biasanya gitu. Nah, ya kuliner pokok dibuat happy fun lah, senang-senang lifestyle lah, gaya hidup boros tadi, doom spending tadi itu. Nah, makanya ya harus ditata mulai sekarang gitu loh. Karena nanti kalau dari kebiasaan, karakter, nama, nasib sudah pernah kita bahas sebelum ya. Intinya itu kalau nanti kebiasaan ada dua, baik dan buruk dan sebagainya sampai menjadi karakter, nama, nasib. Lah nasib baik dan buruk kita itu ditentukan oleh kebiasaan, habit. Ya, kebiasaan tadi. Ketika Ananda Masar saya tanya mengenai generasi Gen Z itu apa perlu? Ya sangat perlu. Sangat perlu karena di garis bawah teman. Sangat perlu teman-teman. Sangat penting dan perlu. Karena nanti kalau tidak dibiasakan untuk hidup, untuk investasi, dia akan berat sekali. Begitu pegang uang sedikit, langsung doom spending tadi. Akhirnya nanti suatu ketika kita itu menua, ada keperluan internal maupun eksternal, kebutuhan kita menikah, punya pasangan, kesehatan dan sebagainya, jadi amburadul ya. Nah, jadi semakin mudah, semakin tambah ada waktu untuk lebih santai. Dan membiasakan, tidak harus tidak harus dana besar, enggak. Yang penting berlatih seperti Kris dulu mulai SMA itu sudah nyimpen emas gitu loh. Oh, dari SMA? Iya, dari masih 18.000 sudah simpen. Wow. Tapi enggak banyak, dari orang tua katakanlah diberikan mungkin belinya setengah gram, 1 gram gitu. Yang penting latihannya itu membangun kebiasaan tadi. Jadi kan ada limbik alam bawah sadar, ini pusat emosi dan perilaku. Kalau sudah perilakunya itu mulai muda, terutama itu serangannya doom spending tadi itu ya kiamat betulan tuanya nanti. Nah, itu maksudnya dalam artian kiamat keuangan ya. Gitu loh maksudnya itu. Nah, itu makanya ya tetap sangat penting kalau bisa sedari muda. Dari muda ya. Kalau dijadikan kelompok itu, kelompok usia muda itu untuk usia produktif itu 15 sampai 24 Ananda Masarsa. Itu sudah harus mulai belajar membiasakan diri, investasi sambil cari sumber pendapatan, mungkin bantu orang tua atau kerja apa biar new cortex-nya ini jalan, otak waspadaannya itu jalan, cara menghitung uang, cara menghitung untung dan sebagainya itu. Kemudian yang tahap kedua yang usia 25 sampai 54. Nah, berarti Mas Ananda Masarsa sekarang usia berapa? Sekarang jalan 24. Nah, berarti masa untuk usia produknya sudah mau habis menuju golden age. Maksudnya umur emas untuk produktif 25 ke 54. Itu paling golden momennya di situ. Makanya di podcastnya Ananda Masarsa, para listener ini sangat penting supaya Kris sendiri ini selama sampai usia hampir 50 ya September nanti itu mencari itu saat muda. Makanya ini dengan adanya Ananda Masarsa ini mengajak podcast ini, syukur alhamdulillah supaya yang muda-muda seperti Mas Sarsa masuk 25 kan? Masuk 25. Tahun depan apa tahun ini? Oh, tahun depan. Sorry, jalan ke 24 Om. Oh, 24. Berarti tahun depan baru 25. Iya. Berarti nanti 2027 itu awal mula masuk usia golden age. Berarti harus dikejar bener itu. Oke. Supaya nanti ada financial freedom. Nanti kita jelaskan ke financial freedom tadi. Harus dikejar karena Kris dulu juga nyari-nyari seperti itu. Karena setiap orang sukses itu quotes-nya dari Kris ya. Butuh mentor, butuh pelatih. Setiap orang sukses butuh pelatih.
Nggak ada yang tiba-tiba langsung sukses Nggak. gitu, nggak ada. Harus ada yang ngelatih. Harus ada apa ya yang Baik ngajar, itu mentor. belajar formal, informal maupun non formal. Oke. Itu. Nah, nanti setelah usia 54 sampai 64 itu masa mulai pensiun. Oke. Lah saat kuat-kuatnya itu secara fisik golden moment tadi ya di 25 dan 54. Jadi Muklis mari 4 tahun lagi sudah masuk masa habis masanya untuk masa golden age-nya tadi itu. Nah, itu apa? Om? Kalau udah lewat fase itu berarti kita sudah menikmati gitu ya. Om? Iya, makanya semakin muda semakin Semakin enak, semakin bagus. Karena melatih, apalagi ya masih 15 tahun, misalkan dari orang tuanya. Dari mana investasinya contohnya? Ya kan tidak harus selalu bekerja kalau masih kuliah atau SMA, SMP. Kan bisa ngelola dari yang diberikan orang tua. Jangan ganti-ganti terus HP. Boleh, ganti HP boleh, tapi jangan sering-sering. Belilah emas 0,5 gram atau berapa. Itu ya boleh teman-teman ganti HP. Cuma jangan sering-sering. Iya, jangan sering-sering. Jangan always. Ada update baru langsung beli. Nah, iya, nanti tuanya susah. Oke. Quote-nya lagi terakhir mengenai ini. Anak muda yang menolak nasihat baik, masa saya itu muda loh ya, pada istilahnya muda ini ya, ya akan datang suatu peristiwa besar yang membuat dia itu nanti menyesal seumur hidupnya apabila dia tidak istighfar dan tobat. Artinya kalau nasihat mengenai investasi ini sangat penting. Nanti jangan saya merasa masih muda, itu gampang, itu orang tua saya kaya, saya masih gini, perusahaan masih lancar atau usaha orang tua masih lancar. Nanti datang suatu peristiwa besar. Ya. Tapi gini Om, banyak dari juga saya sempat dengar bahwa ada omongan kayak fenomena yang sering terjadi itu, wah investasi itu buat orang-orang yang sudah punya duit gitu. Udah orangnya udah kaya gitu investasi. Tapi kalau kita yang masih mencari duit 100.000, 200.000 nggak usah investasi deh. Kayak ya udah kerja keras aja sampai tua gitu. Nah itu menurut Om gimana? Lah sekarang simple. Uang yang kita peroleh dari sumber pendapatan itu sama dengan K ditambah I, konsumtif dan investasi. Kalau kita memang belum punya sumber pendapatan semisal atau sumber pendapatan tetap harus dibagi itu. Katakanlah misalkan 50, 30, 20 misalkan ya, atau sebisanya lah semampunya. Katakanlah 50 untuk need, 30 untuk want, yang 20% itu harus tetap porsi harus dikeluarkan untuk anggaran untuk investasi. Jadi 50 tadi buat kehidupan lah ya. Iya, kehidupan sehari-hari, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Itu caranya itu sederhana seperti itu. Tapi selanjutnya terserah. Tapi kalau memang belum punya sumber pendapatan, ya berarti yang ditata dulu itu sebelum investasi kan memang biasanya rata-rata dari sumber pendapatan kan. Benar. Ya. Kemudian kalau memang ada walaupun tidak bekerja, biasanya dari warisan orang tua atau siapalah gitu kan. Ya. Warisan berupa harta maksudnya. Ya. Kalau belum dapat sumber pendapatan, itu cek kemarin itu. Makanya kemarin kan ada lesson number 1, masih ingat? Ya itu kita hidup diniatkan untuk ibadah kepada Tuhan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun, Az-Zazirat ayat 56. Karena tanpa ibadah itu capek. Yang jadi anak itu capek, jadi orang tua laki itu capek, jadi orang ibu itu capek. Kemudian investasiku juga capek masalahnya. Capek loh. Kok gak naik-naik sih? Yang misalkan yang saham gak naik-naik kok malah turun. Nah, capek kan? Yang emas kok emasnya sudah 5 bulan tetap aja capek. Akhirnya aja dibuat doom spending aja. Dibuat kuliner aja. Itu. Iya. Jadi harus di situ. Jadi kalau memang belum ada uang untuk sumber pendapatnya belum ada, cek sikapnya. Urusan kita itu hidup diniatkan lesson number 1. Supaya diberikan kemudahan memperoleh rezeki. Karena memang rata-rata kalau nggak dapat dari warisan memang harus dari penataan sumber pendapatan. Nah supaya jalan itu an-nur cahayanya itu kelihatan, sumber pendapatan apa, bakat kita apa, itu akan dimudahkan kalau kita itu berbuat baik kepada Tuhan kita. Sesama hamba itu. Karena rezeki nanti dilewatkan sesama hamba, hablum minan nas istilahnya. Gitu Mas Arsa. Oke, jadi berarti kita itu harus cari sumber pendapatan dulu. Iya, kalau sulit sumber pendapatannya, cek sikapnya. Oke, iya. Innama bu'istu liutama ma karimah akhlak, katanya Nabi Muhammad SAW, nanti sesuaikan ya dengan agamanya masing-masing. Ya. Tidaklah aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah jangan sampai kita itu bekerja entah
bekerja buka usaha sendiri atau katakanlah ikut orang, jam kantornya jam 8, Ya. masuknya jam 11. Oke. Habis gajian keluar banyak liburnya. Ya. Nah, itu sikapnya akhirnya dikeluarin. Ya. Nanti pindah kerjaan lagi, keluarin lagi karena nggak disiplin Nggak kerja. Nanti sampai 5 perusahaan, 10 perusahaan Sama saja. yang dirubah bukan pekerjaannya, apanya? Sikapnya. Sikap yang membuat kaya. Ya. Iya kan? Betul. Itu dulu. Memang makanya nggak boleh langsung dibahas tentang langsung ke emas. Ditata dulu. Kok aku kok gak bisa investasi lah? Ya gimana sumber pendapatnya nggak ketata? Kecuali kita anaknya orang yang berlebih, crazy rich, ya nggak perlu punya sumber pendapatan, langsung dapat warisan pun, ya itu sudah investasi. Ada tanahnya berapa, emasnya berapa kilo, ya kan gitu. Iya. Anaknya sultan ya namanya Iya, ya. sultan. Iya. Kalau kita kan harus tetap kerja Iya. gitu. Itu ya. Jadi harus ditata dulu mengenai sikapnya tadi. Penting lah. Cara membersihkan sikap gimana Om? Urusannya selesaikan dengan urusan Tuhan kita. Yang agama Kristen rajinlah baca Injil, misalkan kita atau agama yang lain, Weda, kita Al-Quran, kemudian berusaha diamalkan yang diperintah, yang dilarang. Karena di dalam perintah dan larangan ada perbuatan kebaikan apabila kita laksanakan, ada kebaikan untuk seorang hamba tadi. Bila kita langgar, ada keburukan. Dan tadi mengenai tentang pekerjaan, ya. Misalkan lagi ya buka usaha sendiri, misalnya tadi ikut orang, usaha sendiri. Nanti habis ketok rame, ya nanti Sabtu Minggu libur healing ya. Misalkan buka usaha sendiri, wes tak libur ketok sepi nggak sabar ditutup ya. Bukanya harusnya itu on time jam 7 sampai jam 5 katakanlah sore ya misalnya gitu. Seenaknya bangunnya jam 11, jam 12 baru buka toko ya nggak bisa. Sikapnya akhirnya pembelinya kan loh, iki apa sih kok berbuka kok berkah tutupnya bingung, nggak ada jam kerjanya, disiplin. Nah itu dari sikap tadi itu. Ya jadi harus ditata dulu apa sikapnya dulu. Nanti kalau sikapnya baik, salah satu Tuhan kita itu mempunyai Asmaul Husna namanya Ya Fattah yang Maha Membuka. Insya Allah dibuka. Ya. Itu Mas Arsa. Oke. Tadi kan sudah ada bahas sumber pendapatan ya. Nah, sekarang itu kita tuh kadang bingung. Orang itu kadang milih buat, aduh nampung aja deh, uangnya taruh di tabungan. Nah, tapi orang kadang-kadang nggak tahu karena di tabungan kita tuh udah kepotong ya, ada yang namanya inflasi, betul ya? Ya. Nah, jadi orang tuh udah tabung aja deh, ditabung akhirnya ditumpuk-tumpuk, tapi kelihatannya emang banyak. Tapi kalau udah tahun-tahun ke depan, nilainya itu nggak sama waktu dia tuh menabung pada saat waktu itu, betul ya? Nah, orang itu kadang bingung, mending nabung dulu atau langsung investasi, gitu. Oke, jadi kalau harus dibedakan dulu, memang ada kemiripan, tapi juga ada perbedaannya antara nabung dan investasi. Iya. Sama-sama menyimpan memang. Sama-sama menyimpan. Nabung dan investasi sama-sama menyimpan. Ya. Cuma kalau yang nabung dan investasi itu yang membedakan adalah tujuan, kemudian itu resikonya, dan bagi hasilnya. Oke. Gitu. Nah kalau tujuannya biasanya kalau nabung itu cenderung untuk jangka pendek. Oke, jangka pendek ya. Nabung ya untuk uang jajan ini. Dan nabung sendiri dipecah di dua. Nabung di celengan kita atau di bawah bantal kasur atau celengan ayam kalau dulu ya orang-orang kuno itu. Orang dulu. Nah, itu yang sama sekali jangan kalau bisa. Itu juga nabung. Lebih baik kalau si nabung di bank. Kalau memang untuk nabung loh ya. Oh iya. Iya kan? Walaupun memang ada biaya di bank, tapi kan di situ kalau nominalnya cukup besar mesti mendapatkan keuntungan juga. Ya. Kalau besar tabungannya. Kemudian kalau investasi itu bedanya, Ananda Mas Arsa, itu jangka panjang biasanya. Jadi jangan sampai sekarang naruh, besok 1 minggu dijual, itu bukan investasi. Nabung tadi maksudnya. Iya kan? Kalau atau memang diniatkan investasi, tapi kemudian dijual, trading namanya. Oke. Sehari 2 hari, ya kan? Kemudian tadi tujuannya sudah jangka pendek dan jangka panjang. Kalau investasi cenderung jangka panjang. Beli tanah sekarang, beli emas sekarang, nanti 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Biasanya kalau bagus, menurut Om Muklis kalau idle fund ya. Idle fund itu uang menganggur. Itu sarannya uang dingin istilahnya ya. Istilahnya anak muda uang dingin. Kalau uang cold money seperti itu lebih baik minimal 5 tahun. Minimal.
atau 10 tahun itu sudah bisa dipanen. Oke. Nah, itu kemudian resikonya. Kalau resikonya tadi kan 3 tujuannya, tujuan, resiko dan bagi hasilnya. Ya. Yang kedua, Ananda Mas Arsa, itu resikonya. Resikonya kalau tabungan itu, Ananda Mas Arsa, tabungan itu resikonya rendah. Ya kan, baik di celengan di rumah, kan rendah, dikuasai kita sendiri kan. Gampangannya gitu. Kemudian kalau di bank kan aman. Oke. Kan ada penjaminan LPSK itu kan ya. Lebih aman. LPS kan, Lembaga Penjaminan Simpanan. Ya. Bukan LPSK itu untuk saksi. Ya. Sorry, LPS ya. Oke. Nah, kemudian yang investasi itu resikonya lebih tinggi. Misalkan beli emas hari ini 3 juta, besok jadi dapat 2 bulan jadi 2.500.000 gitu kan. Okay. Makanya harus disimpan agak panjang. Kita harus sediakan mana yang diinvestasikan, mana yang untuk tabungan. Okay. Nah, kemudian hasilnya. Kalau yang di tabungan di celengan tadi tetap pasti. Iya kan, naruh 2 juta dibiarkan 10 tahun di celengan ya 2 juta. Kalau malah bertambah malah kita waduh siapa itu toyolnya kan gitu. Apalagi berkurang gitu kan. Iya, betul. Lah kalau yang di bank ada biaya-biaya tadi itu. Oke. Ya kan. Jadi biaya-biaya itu yang harus dibayarkan oleh yang menyimpan gitu. Lah kalau yang sedangkan yang tujuannya beda hasilnya itu yang investasi selalu lebih besar dari tabungan. Kalau investasi kita itu yang bagus loh ya. Mendatangkan profit yang bisa mengalahkan yang dikatakan Ananda Mas Arsa tadi kan inflasi. Inflasi pun naiknya barang dan jasa secara umum ya. Karena melemahnya mata uang. Inflasi itu ada 3. Inflasi yang istilahnya itu rendah, sedang, tinggi, dan hiperinflasi. Kalau yang rendah itu di bawah 10%, yang sedang 10-30%, 30% sampai 50% tersedang, kemudian tinggi itu 50% sampai 100%, yang hiperinflasi itu 100%. Di Indonesia inflasinya itu 2,5%. Kurang lebih katanya Pak Peri Warjio, Gubernur BI, itu inflasi di Indonesia itu 2,5%. Plus minus 1% berarti bisa 3,5%, bisa 1,5%. Tapi rata-rata cenderungnya ke 3,5%. Kalau 2,5% plus minus ya, 1%. Artinya kita sebagai generasi makhluk ekonomis kalau bisa ya mana yang untuk tabungan, mana yang kita harus mencari investasi apa, ya kan, yang bisa mengalahkan inflasi tadi, yang inflasinya di atas 2,5%. Begitu nanti kita investasi itu macam-macam, ada saham, ada kripto, ini termasuk high risk, high return. Yang 2 ini menurut Muklis ya bisa jadi nanti beda nih menurut pakar-pakar masing-masing orang kan beda-beda ya. Tapi kalau emas seperti bidangnya Muklis itu middle risk menurut middle Muklis. risk ya. Maksudnya ada kalau long term 5 tahun 10 tahun pasti untung. Pasti untung. Nanti kita bahas waktu di emas ya di poin emas. Nanti dia bisa berikutnya. Mengenai data-datanya ya. Lah kalau kenapa kok tetap ada risiko ya tadi itu resikonya kan pas beli ternyata turun gitu sehingga harus bersabar. Itu. Kemudian kayak tanah, properti itu termasuk middle risk juga. Iya kan, middle risk dan sebagainya. Kemudian reksadana, kemudian obligasi itu masuk di luri sebetulnya. Karena itu kan obligasi kan dijamin pemerintah, kecuali obligasi perusahaan ya. Itu harus memang harus waspada kan. Perusahaan bisa buka dan tutup, bisa rugi maksudnya. Kemudian reksadana juga aman. Gitu loh. Itu sudah di atas inflasi tadi itu. Jadi kalau sarannya yang ditanya Ananda Mas Arsa ya kita harus bagi-bagi itu. Mana yang masuk ke tabungan, mana masuk ke investasi. Lah ya kalau menurut Muklis nih saran kalau usia produktifnya itu golden age-nya tadi 25 sampai misalkan semakin muda harus berani yang high risk menurutnya high risk and high return. Harus. Kalau sudah di atas 50, wah itu sudah harus itu mulai aman-aman aja ya. Aman-aman aja ya. Bukan aman-aman, boleh sudah belajar harus diikuti. Oh, harus diikuti. Tapi porsinya harus semakin kecil. Kalau dari Mas Arsa nggak boleh yang Gen Z seperti Mas Arsa nggak boleh takut, nggak boleh bermain aman. Wis tak lebih deposito. Nggak bisa, harus berani take risk. Taruh emas sekian, deposit tetap loh ya nanti dimarahi orang bank saya nanti. Enggak, maksudnya tetap sekian persen ke
deposito Iya, iya, sekian persen. Tapi nanti kalau deposito dibandingkan dengan emas, nanti kita ceritakan ya jauh sekali hasilnya. Oke. Kalau bicara long term ya 5 tahun 10 tahun. Boleh itu di episode Ya, berikutnya. nanti nanti kita bahas. Itu menarik Tapi, itu. ya, Ya. itu tapi tetap harus disandingkan, bukan diadu. Oke, quotes-nya. disandingkan ya. Disandingkan, Bukan diadu. bukan diadu. Jadi disandingkan. Ya, salah kalau diadu, Oke. disandingkan. Kadang-kadang misalkan kita itu kerugian emas gitu kan dipikir kita nggak enak makan, nggak enak tidur akhirnya gitu ya. Hormon kortisolnya naik, sumpek malahan Iya, gitu. iya. Kenal emas tambah sumpek. Iya. Karena harus istilahnya itu literasinya harus dinaikkan. Literasi itu kemampuan diri kita untuk memahami suatu pengetahuan. Oke. Gitu loh. Itu intinya dari Mas Arsa. Tapi- Sudah terjawab ya intinya ya? Sudah, kan? sudah. Mm-mm. Tapi gini Om, saya mungkin mengangkat mungkin yang di kalangan saya, apalagi saya juga sebentar lagi mau lulus, tapi ini di kalangan kuliah biasanya kan rata-rata belum kerja. Belum kerja. Mereka tuh masih mahasiswa dan belum kerja. Mm-mm. Tapi kadang itu mereka pingin menyentuh investasi Om. Ya. Emas, kripto, saham dan lain-lain. Mm-mm. Tapi mereka kadang misal katakanlah dikasih orang tuanya 2 juta. Mm-mm. 2 Siap. juta. Iya. Nah, menurut Om Muklis, di Malang aja deh, di Malang biasanya, hidup di Malang, 2 juta itu bisa nggak dibuat investasi atau kita cari freelance lain atau kerja sampingan lain, Mm-mm. atau itu cukup udah buat 1 juta buat hidup, 1 juta udah buat investasi. Menurut Om Muklis gimana? Cara misahin ketika kita masih dapat duit dari orang tua. Ya tadi, kalau dapat dari orang tua kan makhluk ekonomis kita otomatis kan mulai biasanya ya kuliah, SMP, SMA, SD kan dibiayai orang tua, Ya. makan dan minum. Heeh. Justru itu menurut kalau kebetulan orang tuanya mampu itu saat salah satunya pre golden age tadi yang ya harus dimanfaatkan mulai seperti Om Muklis dulu masih SMA dapat dari orang tua beli emas 0,5 gram, 300 mili, nggak banyak. Oh, gitu. Uangnya memang juga dari orang tua nggak banyak. Ya, ya. Tapi kan mindsetnya itu yang penting tuh, melatih kebiasaan. Kebiasaannya Nanti tadi. kalau limbiknya sudah sulit gitu loh. Oke. Nah mengenai itu sambil nanti apa yang membakati di diri kita, misalkan sambil kuliah kan atau SMA kerja apa, jual apa supaya ada apa itu money magnet yang istilahnya kita jual produk apa. Sekarang kan banyak itu di Shopee apa istilahnya afiliator apa Oh, macam-macam iya, ya iya. yang bisa disambi-sambi lah. Iya, iya. Tidak harus mengganggu waktu kita. Oke. Ya, jangan sampai your focus your grow yang kemarin quote-nya itu. Oke. Fokusmu tumbuhmu. Nanti katanya Mas Arsa 1 juta 2 juta apa cukup dibuat investasi, tapi tiap hari nongkinya di kuliner aja. Nah, nanti Setiap hari ngopi. ketemu tak jepret bisa. Enggak, seperti itu Iya, contohnya. iya. Alasannya enggak ada. Ya, itu soal doom spending tadi takutnya. Oke. Iya, Iya. nanti tidak ada loh yang mohon maaf ini Ananda Mas. Tidak ada orang itu lagi yang peduli dengan kita selain diri kita sendiri. In asantum li anfusikum wa asantum falaha. Nanti dicek ya, takutnya saya salah. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, Gen Z misalkan ya, saat muda itu untuk fokus untuk kebaikan tadi investasi, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Nah, kamu mulai muda itu foya-foya, nanti keburukan balik ke diri kita. Balik lagi. Saat yang menyuplai kita mungkin orang tua tidak ada, berpulang ke rahmat tua maksudnya ya. Iya. Situasi apa itu istilahnya begini, quotes-nya itu. Prepare for the worst, hope for the best. Selalu bersiap yang terburuk, tapi selalu berharap yang terbaik. Contohnya apa yang terburuk itu? Itu disampaikan ini memang Om Muklis kebiasaan seperti itu ya. Di Al-Quran disampaikan di surat Al-Hazirat ayat 49. Nanti dicek ya, takutnya salah. Ya. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Itu dicek ayatnya. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Quote-nya di situ garis tebalnya. Dan agar menjadi pengingat untuk kamu akan kebesaran Tuhan kita Allah Ta'ala. Nanti yang agama lain disesuaikan ya seperti podcast yang pertama ya. Jadi berpasang-pasangan. Artinya apa? Semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ya, betul. Di dalam konteks ini investasi ada kuat, ada apa? Lemah. Suatu ketika itu kita melemah. Kuat-kuatnya iya Mas Ananda Mas Arsa ini.
sama timnya Mas Arsa ini muda-muda, ini harus investasi gitu loh. Dulu nggak ada yang ngajari seperti ini soalnya. Dan nanti datang suatu peristiwa besar, nanti setiap hamba itu akan ada ujian-ujian. Apalagi yang berpasangan, oleh masuk pertama kali masuk golden age tadi itu harus dikejar itu pemusik muda. Nah itu nanti kebutuhan-kebutuhan itu bersiap yang terburuk itu, ya itu faktor internal dari kita, misalkan menikah, punya anak, ya kita itu mesti ada sakitnya. Naudzubillah min dzalik, ya ada yang sakit parah, sakit ringan, itu semua butuh biaya. Belum lagi kalau faktor eksternal. Ya kan, faktor eksternal itu orang tua kita yang biasa bantu kita ternyata usahanya sepi tadi, atau naudzubillah min dzalik sakit, meninggal, supply chain-nya. Supply chain-nya biasa dari orang tua. Jadi ya makhluk ekonomisnya kan biaya orang tua, akhirnya harus mikir sendiri. Nah itu yang harus disiapkan yang terburuk tadi itu. Tapi harapannya selalu yang terbaik. Orang tua kita sehat, usahanya lancar. Kan begitu toh. Jadi tetap ya, walaupun kita masih katakanlah masih muda, kita dapat duit juga masih orang. Tapi kita membangun kebiasaan tadi. Iya, kebiasaan. Kita belajar kebiasaannya dulu. Bisa karena terbiasa. Betul. Ya. Lah kok balik dompetnya habis? Ya karena bisa karena terbiasa menghabiskan doom spending tadi. Kalau makanya pentingnya mindset di situ. Iya. Pikirannya nanti benar, tindakannya dari jiwa yang kuat tadi ya, yang kemarin sudah kita bahas itu, pikirannya kuat, jiwanya kuat, pikirannya kuat, tindakannya pasti benar, hasilnya benar. Ya. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Om Muklis, kalau buat ngabisin uang tuh nggak usah belajar ya Om. Oh iya, nggak usah belajar. Nggak usah belajar dan nggak perlu sekolah. Nggak usah sekolah ya Om. Mas Arsa tak kasih uang 10 juta atau dari orang tuanya pergi ke mall atau ke, ya istilahnya ke mall lah kampanye gitu ya, mall yang ada di kotanya masing-masing, habis itu. Coba cari 1 juta gitu, gimana caranya? Kan baru ilmu itu butuh ilmu, lagi habis kan nggak butuh ilmu. Jadi kalau udah pokoknya habisin duit nggak usah belajar, tinggal apa beli. Iya. Tapi kalau kita mencari duit, waduh itu susahnya setengah mati, betul ya Om? Iya. Justru kalau menghabiskan nggak perlu ilmu, kalau nyari perlu ilmu. Ini makanya bahas ilmu ini. Betul. Jadi makanya teman-teman kalau kita masih ada duit dari orang tua, kita belajar dulu kebiasaannya. Kebiasaan itu dijaga, diperbaiki gitu loh. Jadi biar uang kita itu nggak salah digunakan untuk ngopi, untuk foya-foya dan lain-lain. Iya, betul. Terus, nah ini juga sering terjadi Om. Kadang kita itu, apalagi kita sekarang eranya sosmed, apa-apa informasi yang sedikit nyeleneh atau apa viral dan lain-lain. Kadang itu, nah kemarin contohnya Om, seperti kita itu FOMO terhadap investasi. FOMO itu terlalu apa ya? Ada temannya investasi ikut juga. Akhirnya kadang kita itu ada investasi bagus nih, langsung all in semuanya. Langsung uang kita habis, terus besok itu nggak makan. Kadang itu kita itu termakan sesuatu yang informasi yang tapi belum kita pelajari. Informasi semuanya masuk, tapi kita nggak belajar dulu. Kita itu mau invest gimana gitu, termasuk saham, kripto dan lain-lain. Itu gimana Om? Cara kita biar kita itu nggak mudah ikut-ikutan, tapi kita tetap investasi gitu. Ya makanya harus dibagi dulu, dibedakan dulu investasi ada 3 jenis tadi. Low risk, middle risk, dan high risk. Jadi jangan sampai kita belum do your riset, belum riset mengenai literasi tentang investasi itu tiba-tiba misalkan dimasukkan kripto all in semuanya gitu ya. Masukkan saham all in semuanya. Jangan. Besok nggak makan. Jangan gitu loh. Jadi harus ditata. Gitu loh, ditata sumber kalau memang sudah punya rezeki, ditata sumber pendapatannya. Pendapatannya misalkan usaha kecil-kecilan apapun atau usaha besar apapun dari orang tua, itu nanti hasilnya yang dimasukkan investasi, kan begitu toh. Investasi tadi dimasukkan 3 tadi itu supaya tertata. Mungkin ya tetap dimasukkan tabungan berapa, ya berarti gitu. Kemudian yang deposito berapa, kalau memang berlebih ya duitnya ya. Kemudian yang dimasukkan ke emas berapa. Kayaknya kalau tanah kan enggak mungkin beli 1 meter, kan tanah kuburan 1 meter ya. Kayaknya kalau itu harus kayaknya lain bisa emas itu ya. Nanti kita bahas tentang emas itu ya. Lalu kalau kripto kan bisa, saham juga bisa sesuai dengan saham apa ya, blue chip yang aman. Kan begitu. Gitu. Jadi ya harus jangan sampai dimasukkan semua all in. Gitu loh.
Jadi harus misalkan mohon maaf Ananda Mas Arsa dimasukkan all in ke tabungan semua enggak ngembang-ngembang, enggak kaya-kaya kayak gitu. Iya betul. Ya ngono ae nasibnya gitu. Lah tapi itu tergantung apa itu literasi setiap pribadi ya. Makanya literasi sendiri, kemampuan diri terhadap instrumen-instrumen investasi tadi itu yang kita sebutkan tadi itu ada 5 level kalau tidak salah. Nanti kita singkat aja ya. Level pertama itu yang memang well literation, berarti dia itu sangat paham mengenai literasi, bahkan plus minusnya investasi sampai sejarahnya investasi, marginnya, pokoknya semua dia itu sangat paham mengenai dampak positif dan negatifnya itu. Itu namanya yang well literation. Ya, kemudian sampai level yang paling bawah itu yang paling parah itu yang not literation, nggak ngerti. Itu yang paling bahaya. Ngertinya doom spending. Lah ini yang bahaya. Ini yang jangan. Iya. Nanti kalau dijelaskan ini mungkin tambah panjang satu-satu ini tadi gitu loh. Jadi kalau kita dapat informasi ada yang less literation, less itu kurang paham. Ya, mungkin karena nggak kurang paham ikut-ikutan. Yeah. Wah ya iki rame rono lah. Itu less itu biasanya ikut. Iya. Nah, yang benar itu kita harus do your research dulu, dipahami benar, baru nanti kita mulai invest gitu, dikit-dikit gitu. Jadi emang harus dipelajari dulu apapun itu ya. Tapi kalau para listener di sini misalkan nggak mau yang high risk, ya berarti yang misalkan tabungan atau investasi kayak deposito ya monggo, itu kan pilihan. Tapi ya berarti tipe pemain aman gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau memang kepinginnya si usia muda, kalau saran Muklis sih harus berani ke saham atau kripto gitu. Yang penting iya, biar karena meningkatkan supaya pensiun. Katanya tadi kepingin financial freedom. Oh iya, betul. Itu tetap sama pekerjaannya ditata loh ya. Iya. Bukan morok berarti habis ditaruh terus ongkang-ongkang, enggak. Nanti kan sumber pendapatannya ditata. Iya. Konsumtifnya terus investasinya tadi dipecah-pecah tadi itu. Istilahnya kalau di dunia itu ini Anda Mas Arsa, jangan menaruh telur, itu sudah kata-kata yang umum. Jangan menaruh telur pada keranjang yang sama istilahnya. Jangan deposito semua, jangan tabungan semua, jangan sahamnya, jangan emas semua dibagi-bagi gitu loh. Gitu Anda Mas Arsa. Tapi kadang itu kita ngelihat di rekening itu ya, uang kita itu udah banyak nih, mau investasi itu eman gitu loh. Ragu atau takut rugi gitu ya. Nah, cara ngilangin itu gimana? Cara kita biar ngilangin rasa ragu-ragu tadi. Salah satunya ya beyond risetnya ditingkatkan. Terus tujuan kita investasi itu kepingin jadi orang biasa-biasa saja. Oh iya. Atau kita itu menjadi orang spesial supaya semakin kita nanti pintar mencari sumber pendapatan, itu akan pandai, istilahnya mudah untuk kita itu berbuat amal sedekah untuk kebutuhan makhluk ekonomis kita, lifestyle kita, gitu loh. Dengan cara seperti itu tadi. Tapi Mas Arsa, yang perlu digarisbawahi oleh Om Muklis kepada Ananda Mas Arsa dan para listener yang ada di podcastnya Ananda Mas Arsa ini, mau investasi takut rugi, takut gini, takut semua, takut ya. Takut mulai, iya kan? Lah memang semua orang itu bukan berarti orang yang investasi sebelum-sebelumnya entah di saham, kripto atau emas itu bukan berarti mereka itu orang berani. Mereka itu keluar dari rasa takut juga sebetulnya. Tapi mereka belajar keluar dari zona mohon maaf tanya mungkin yang pada ahlinya emas, ahlinya saham, ahlinya kripto mungkin ya, ahlinya properti, reksadana, mentor tadi itu. Setiap orang butuh mentor untuk sukses. Gitu loh. Tapi yang pasti Ananda Mas Arsa, quotes-nya memang seburuk-buruknya investasi bisa merugikan, tapi jauh lebih berbahaya kalau kita tidak investasi. Wow. Paham ya maksudnya ya? Betul. Kalau kita tidak berinvestasi justru akan datang mara bahaya itu. Saat kita butuh, ternyata investasi kita, mohon maaf ini bukan berarti tidak boleh ya. Sepatunya sampai 100 gitu misalkan. Ya. Mari ngono topinya 100 gitu ya. Ya your focus your growth tadi, fokusmu tumbuhmu karena fokusnya ke topinya banyak gitu. Terus topinya harganya 1 juta, no sing 500.000. Coba dijual aku nggak kira-kira ke temen gitu. Wis cicilan sampai 50 kali paling temennya nawarnya cuma 50.000 paling dicicil. Misalkan. Lah itu bahayanya di situ. Nah, makanya tetap bukan berarti nanti enggak pakai sepatu loh ya, enggak pakai topi tapi disandingkan jangan lupa gitu. Jadi
terlalu investasi semua ya jangan. Semua investasi sampai nggak pakai baju misalnya jangan juga gitu loh. Bajunya bolong-bolong. Jangan gitu loh. Iya. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Oke. Kemudian dipakai untuk healing semua dibuat untuk doom spending ya jangan. Oke. Tapi kalau kita sudah berlaku adil, sudah investasi harus dinikmati. Healing juga perlu. Ya. Coba Mas Arsa enak mana antara berlibur sama bekerja? Kalau Enaknya ya berlibur. Tapi duitnya dari mana? Bekerja tadi. Bekerja dulu gitu loh. Iya. Ini berlibur, bekerja dulu, dikeluarkan untuk healing. Boleh healing, bukannya Muklis anti healing, bukan. Harus dinikmati. Sebagian kita karunia Allah Taala kemana-kemana ke Tuhan kita itu rekreasi kemana, ke Bali, ke mungkin Jogja yang ngetren ya sekarang, gitu loh. Termasuk di kopi-kopi silahkan. Tapi jangan everyday, everywhere, dan apalagi all day, jangan. Nanti nggak punya apa-apa kita. Ya. Tapi menurut Om Muklis, tadi kan udah dibahas tadi. Kita jangan terlalu banyak untuk spending ya, untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya. Tapi seberapa mungkin lifestyle kita itu menentukan investasi? Lifestyle-nya? Lifestyle kita. Ya 100%. 100% ya? Bahaya itu lifestyle itu. Bahaya lifestyle itu. Bahaya. Sangat berbahaya lifestyle itu. Jadi sarannya dari Om Muklis berbijak. Harus wisdom, bijaksana tadi itu. Mana need, mana want. Mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau sudah sepatunya mungkin coklat, nggak perlulah cari coklat yang coklat tua, coklat muda, apalagi coklat coklat daun, coklat ini. Cukuplah satu. Apalagi kalau kita belum, kecuali nanti sudah tatarannya nanti kalau ada pembahasan lagi ya mengenai finansialnya sudah benar-benar freedom, sudah bebas itu tidak masalah gitu loh. Tapi kalau ngawali seperti Ananda Mas Arsa Genzi, jangan itu tadi, jangan boros gitu loh. Karena lifestyle itu sangat menentukan. Kadung kalau nggak salin, kalau sudah pernah tak pakai ini harus ganti. Pokok tak pakai 5 kali harus ganti. Waduh itu bahaya mindset seperti itu. Gitu loh. Ya. Jadi emang lifestyle itu sangat menentukan. Iya, kita harus bijaksana bener menata tadi itu karena kita ada masanya. Setiap waktu itu kita diburu oleh target dan pesaing. Ada targetnya kita itu. Usia sekian harus SD selesai ya kan? Ya. Masa kalau SD umur 15 tahun kan ada targetnya. Nanti SMP berapa tahun ada target itu. Ya. TK ada berapa sampai kita kuliah itu berapa. Setelah itu kita harus menikah usia berapa. Kita nanti berumah tangga harus punya anak sekian. Itu ada targetnya itu. Oke. Jangan sampai nanti anak kita sudah 5 tidak punya rumah. Lah itu tidak sesuai target. Misalkan itu. Ya. Makanya di data mumpung masih muda itu malah lebih mudah, lebih enak. Oke. Ini mohon maaf, mulai seperti ini nyari sendiri loh. Maksudnya tak kaji sendiri itu. Beruntunglah ada podcastnya Ananda Mas Arsa. Semoga para listener nanti mendengarkan. Jadi penting itu. Tidak ada sekali lagi quote-nya jadi tidak ada orang yang peduli dengan kita. Ingat. Nanti kalau suatu titik itu datang tadi itu anak muda yang menolak nasihat baik tadi quote-nya itu bahayanya di situ. Maka apa sekarang? Now and forever ini segera investasi. Dimulai. Tapi kalau ini investasi itu yang penting itu kita konsisten atau ya udah deh seadanya dulu. Pokoknya duit ada investasi, kalau duit nggak ada nggak usah. Tetap kita itu tetap harus menyisihkan uang kita konsisten aja dulu. Kalau kita invest langsung besar di awal, habis itu nggak pernah lagi, habis itu invest lagi, itu gimana? Itu mengenai caranya ya, polanya ya. Yang lebih baik itu yang itu tadi yang istilahnya istiqomah istilahnya itu dikit-dikit kan soalnya kan kadang-kadang harga itu juga naik turun toh kayak emas misalkan gitu ya. Mungkin saham juga begitu kan bisa dibeli dalam jumlah kecil toh. Kalau saham kan satu slot kalau tidak salah ya. Kalau di emas berapa tuh? 0,5 ada? 0,5 ada 0,1 ada 1 mili ada. Itu berarti kan cuma berapa Nanda Mas Arsa? Paling cuma 300.000 mungkin ya kurang lebihnya. Tapi kalau bisa kalau yang kecil-kecil gitu beli yang ya nanti ya mengenai emas ya. Oke. Jangan yang terlalu kecil. Soalnya kan nanti ada biaya jasanya kan terlalu tinggi. Oke. Nah, gitu. Mungkin nanti dibahas nanti Om. Siap dengan senang hati. Oke. Jadi kalau misal kita Om katakanlah. Jadi istiqomah lebih penting. Istiqomah lebih penting ya. Konsisten. Tapi misal kita yang dikatakan financial freedom itu kita udah mulai dari umur 15 sampai tua gitu. Kita udah ada tabungan misal
Kalau di umur kan bidangnya emas. Misal ada tabungan udah 50 kilo, itu apakah udah di kategori financial freedom? Nah, sekarang kita bedah dulu financial freedom artinya ya. Oke. Financial freedom itu secara sederhana kebebasan uang dan waktu, terutama uang, ini masalah uang ya. Yang intinya itu kita sudah merasa tidak perlu lagi sampai financial freedom ya. Tidak perlu sampai bekerja. Bekerja bukan lagi apa istilahnya keharusan. Oke. Tuntutan, tidak perlu lah duit akeh. Duit akeh bahasa Jawa ini malah. Kalau uangnya sudah banyak seperti itu ya. Iya. Dia orang-orang seperti ini, orang-orang yang spesial pasti dia. Jadi kecerdasan finansial golek apa itu caranya dia menghitung saat mudanya sampai tuanya itu luar biasa pintar orang-orang seperti ini. Kalau pun mereka itu sudah bukan keharusan bekerja itu. Enggak, dan tidak merupakan tuntutan atau keterpaksaan. Enggak, dia bekerja itu karena hobi, karena ngisi waktu. Wow. Saking Gitu ya. pinter. Mimpi itu. Ini harus kita cari tapi Iya, betul. makanya Mas Arsa mumpung muda dan para listener ini gimana caranya Betul, gitu loh. betul. Ada caranya. Tadi kan Iya. sudah contohnya sumber akhlaknya harus ditata. Tadi kan itu ilmu itu, ditatanya dulu. Nanti siapa sih orang yang nggak suka dengan orang yang baik, yang jujur, Betul. yang kita pedagang orang yang jujur kan seneng. Orang kerjasama kita itu amanah, barangnya baik sesuai itu. Itu contohnya seperti itu. Itu caranya dari situ tadi sudah ada cara-caranya sebetulnya dari podcast pertama dan kedua ini. Oke. Tinggal itu saripatinya diambil. Nah, financial freedom itu yang pertama itu financial solvency. Artinya itu sederhananya itu kita bebas dari utang buruk, utang jahat. Itu sudah termasuk finansial. Financial solvency bagian dari financial freedom. Tapi yang tahap awal, level yang paling rendah. Boleh dicontohkan utang Ayo. jahat itu gimana? Jadi utangnya ada dua, utang Oke. baik dan utang buruk. Oke. Nah ini tergantung para listener dan Ananda Mas Arsa ini. Utang buruk itu salah satunya utang untuk konsumtif. Pay Oh, letter, oke. misalkan gitu ya, pinjol. Iya. Apalagi pinjolnya bukan untuk sumber pendapatan atau apa gitu. Bisa lah mungkin pinjol dibuat bisnis apa sih lebih bagus Iya, gitu. iya. Itu hitungannya belum termasuk utang jahat sih gitu loh. Nah, utang jahat itu dibuat konsumtif gaya hidup. Buat kebutuhan ya lifestyle tadi ya. Ya, lifestyle bahayanya di situ gitu Beli loh. iPhone apa? Akhirnya itu Utang, gitu ya. bukan berarti tidak boleh utang loh ya. Yang Iya, penting kan utang. Jadi utang itu ada utang baik, ada utang baik namanya good debt, ada namanya utang buruk, bad debt namanya. Iya. Bahasa Inggrisnya tadi itu utang buruk itu. Utang buruk itu apabila digunakan untuk konsumtif yang dimana kita saat beli itu nanti berjalannya waktu itu barang itu tambah turun. Ya misal mobil, katakanlah tambah turun kan, sepeda motor, HP, kredit ya, itu tambah turun. Oke. Nah, tapi kalau sudah tertata sumber pendapatannya, sudah punya investasi apalah, logam mulia, saham sudah banyak, mau berutang ya enggak apa-apa kan. Yang jangan itu enggak punya sumber pendapatan, enggak punya investasi, Iya. kemudian nukoni iku konsumtif tadi itu apa doom spendingnya Iya. itu yang jangan gitu loh. Nah, yang kedua itu namanya stability. Financial stability itu stabil. Jadi kalau kita sudah punya penghasilan 6 bulan, 12 bulan dari biaya hidup kita, itu sudah termasuk bagus. Nomor satu tadi sudah tidak punya utang. Ya. Jadi kalau utang, sebetulnya yang utang diperbolehkan itu memang boleh. Di Islam sendiri boleh utang. Boleh. Yang penting kita disiplin bayar. Nah kemudian kalau utangnya untuk utang yang dianggap utang bagus itu, kalau utang dibuat untuk sumber pendapatan dan investasi. Diputar lagi uangnya. Itu yang boleh. Yang maksudnya nanti kan soalnya kan dengan kita bekerja itu mesti ada keuntungan. Yep. Dan dari kita investasi, kita misalkan ini Om Muklis kepingin beli tanah atau ruko, akhirnya kan beli ruko kan gitu toh. Yep. Dengan jalan kalau pakai uang modal di sumber pendapatan ada sebetulnya, tapi kan malah gak puter eman akhirnya dengan cara mencicil sampai pecicilan itu kan gitu. Nah itu, tapi enggak apa-apa kan akhirnya nanti tanah dan ruko kan naik berjalannya waktu. Nanti dibantu dari sumber pendapatan usahanya. Tahu-tahu 5 tahun ke depan rukonya naik, harganya naik, utangnya sudah lunas, berarti ruko. Nah, gitu caranya. Gitu ya. Makanya kepingin investasi yang lancar sumber pendapatannya harus ditata. Gitu. Jadi yang terakhir macam-macam kan financial freedom. Yang terakhir itu financial freedom yang penting terakhir itu salah satunya adalah yang independence sama abundance. Kalau yang abundance itu lebih berkelimpahan. Ini targetnya kita kalau bisa tapi berlebih dan
berkelimpahan. Masya Allah, amin. Itu yang terakhir itu tidak semua orang bisa ke situ. Itu Iya. para konglo kayaknya. Itu Iya. jadi mau amal nggak jadi masalah, besar pun nggak jadi masalah, mau beli apa-apa itu ringan. Dan itu sudah mengalahkan dari pengeluaran biaya hidupnya dan lifestyle-nya. Sederhananya begini, kalau yang tipe financial freedom yang abundance tadi itu, katakanlah pengeluaran satu bulannya itu katakanlah 1 miliar, misalnya gitu. Oke. Atau 10 miliar satu bulannya, misalkan. Iya. Penghasilan kita sudah ratusan miliar, triliunan. Sudah ngalahi untuk kebutuhan pokok kayak listrik, rumah, dan sebagainya itu terpenuhi, termasuk biaya lifestyle gampangnya kayak gitu ya, beli ini beli itu Ya. di rata-rata katakanlah setahun itu pengeluarannya 1 miliar atau 10 miliar. Penghasilan kita itu enggak terbatas, kadang-kadang ya setahunnya 100 miliar lebih bersih ya, setelah dipotong operasional kadang-kadang ya 200, kadang-kadang ya 500 ya. Itu sudah tadi financial abundance tadi itu. Yang sebelumnya finansialnya independence itu sudah istilahnya itu sudah antara ingin bekerja sampai tidak, itu juga nggak menjadi masalah karena sudah biaya hidupnya itu katakanlah biaya hidupnya dan lifestyle-nya itu 1M, dia sudah menghasilkan 5 miliar setahun semisal atau 10 miliar. Belum yang sangat berlipat-lipat tadi. Kalau abundance itu kayaknya itu Mas Arsa bisa itu. Amin ya Allah, amin. Saya doakan teman-teman juga ya. Mas Arsa bisa. Soalnya kan sih muda. Kenapa Iya. bisa Om? Karena sih muda. Iya. Tinggal cari mentornya, memperbesar sumber pendapatannya, memperbesar investasinya, memperkecil pengeluarannya. Wow. Itu caranya gitu Iya, memang. iya, betul. Nanti kalau sudah tercapai targetnya katakanlah umur 35-40, wah ini saya sudah masuk ini financial stability apa finansial yang independen lah, itu mulai gaya hidupnya mulai naik. No, biasanya misalkan mobilnya misalkan apa sudah mulai BMW, mulai Mercy gitu loh maksudnya itu. Siap, amin. Jangan sih udah Mercy dulu. Oh iya. Sarannya saya atau BMW dulu sarannya Umuklis gitu loh. Ya Umuklis boleh lah, maksudnya 50 gak boleh nikmati misalkan gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya Om, lebih baik kita itu kerja keras atau kerja cerdas? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Nggak bisa kita nanti kerja cerdas tanpa kerja keras ya nggak bisa, nggak bangun malam untuk sholat untuk sholat subuh, untuk menunaikan kewajiban kita, untuk belajar di pagi hari. Ya, karena kecerdasan saya nanti kalau merasa kerja cerdas rata-rata malah sombong. Aku pinter, cukup aku belajarnya tok sak jam. Waduh. Disandingkan kerja keras dan kerja cerdas itu dua-duanya harus begitu. Supaya kalau kerja keras itu supaya nggak monoton. Kalau kerja cerdas itu supaya nggak monoton, maksudnya kerja keras itu kan monoton. Nah misalkan kita nih punya usaha tuku emas, misalkan gitu usaha apapun, gimana ya tuku? Nah ini makanya Mas Arsa saya muda. Ini tahun ini sudah buka 1, gimana ya tahun? Nah itu kerja cerdasnya di situ. Kalau kerja keras kan pagi datang ke toko, semisal apapun usahanya ya. Besok yang swasta gitu kan. Besok lagi datang ke toko, gitu terus rutin. Nanti pulangnya 4:30 rutin seperti itu. Tapi nggak ada keinginan buka toko, buka usaha yang ini, jual itu. Harus intensifikasi maupun extend. Yang pegawai ya begitu, yang employment ya kan. Yang jadi kan sumber pendapatan itu kan caranya cari duit kan dipecah itu Anda Mas Arsa. Sumber pendapatan itu sama dengan K ditambah I tadi ya sudah sepakat ya, konsumtif dan investasi. Yang konsumtif itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang sumber pendapatan itu ada employment, self-employment, business owner, investor. Lah sama yang pegawai juga begitu, swasta maupun pegawai negeri. Sarannya Umuklis ya jangan hanya jadi pegawai begitu-begitu saja. Kalau bisa apa ya yang harus saya lakukan untuk kerja ini, kerja itu. Ya itu kerja cerdasnya di situ. Itu Mas Arsa. Menjawab ya Sudan ya? Betul, sudah menjawab. Dua-duanya. Jadi berarti kita itu harus. Yang salah ada, yang salah. Apa itu? Yang sehat nggak mau kerja, itu yang salah, itu pasti salah itu. Itu sudah salah. Itu pasti salah itu. Udah sehat tapi nggak mau kerja. Iya, tapi itu beda. maunya kaya. Hoya, mati masuk surga. Oke. Tapi ini yang biasanya sering terjadi Om. Kita tuh termakan oleh konten-konten yang flexing. Konten-konten flexing. Jadi kita habis melihat konten flexing, dia itu habis naruh investasi di saham, kripto atau emas. Nah, kita itu kadang termakan semangat
waduh saya pingin kaya gitu. Nah, cara kita untuk mengatur emosi kita itu gimana? Emosi kita itu untuk mengontrol diri kita gitu loh. Nah, self control itu ya tadi landasan dari jiwa yang tenang tadi kan, yang kemarin sudah diniatkan lesson number 1 itu, diniatkan ibadah itu untuk kita itu. Sorry, buat teman-teman yang nggak tahu lesson number 1, bisa dilihat episode yang berikutnya, betul ya Om ya? Betul. Ya, dilanjut. Nah, jadi itu pentingnya. Jadi kita harus bisa benar-benar membagi dari poin-poin yang disampaikan Ananda Mas Arsa tadi itu, kita harus punya self control tadi itu. Kita cek do your risetnya itu. Oh, katakanlah di sosmed tadi itu ada yang untung karena di saham atau di kripto, itu kita jangan langsung mengikuti atau FOMO ya istilahnya, takut ketinggalan, tapi kita belajar dulu, riset dulu. Bener enggak? Jadi harus do your riset tadi itu, kita harus riset sendiri secara mandiri. Gitu loh, supaya kita literasinya tadi menjadi well literation tadi itu, kita benar-benar paham. Jadi kalau belum sangat mampu paham. Investasi, kita belajar. Iya, apalagi yang muda-muda gitu loh. Belajar dulu aja. Nah, caranya untuk bypass jalan itu ada 2, jalan lambat, jalan tol. Ketika saya mendengar seperti itu, apa benar saham ini menguntungkan atau kripto ini menguntungkan, high risk misalkan ya, atau emas ini kok menguntungkan ya, cepat-cepat Mas Arsa tanya kepada orang yang sudah berhasil ke situ, di samping dapat berita dari medsos tadi itu. Jangan langsung diikuti. Kadang-kadang kalaupun semua informasi itu bersifat netral, kitalah yang menjadikan itu positif atau negatif. Maksudnya dengan adanya berita itu bisa jadi kebaikan bagi kita, tapi kita pelajari. Gitu loh. Informasi itu jangan langsung ditolak. Wah, saya anti saham, saya anti kripto, saya anti emas. Jangan, nanti gak berilmu kita. Bila ilmin jahlun, tanpa ilmu kita itu mohon maaf bodoh jadinya. Nanti akan dituntut sendiri oleh ilmu itu. Kita nggak bisa ngatur anak, nggak bisa ngatur pasangan itu suami istri atau ngatur pacar, itu aja bisa ruwet itu. Gak usah ngomong investasi, ya itu juga investasi itu. Investasi real termasuk itu. Ya, duit banyak lihat tukaran terus gimana? Bisa kan? Gak pacaran bahagia gitu. Ya gak bahagia, percuma. Karena hidup mencari sesuatu yang bahagia. Jadi itu, do your riset itu. Tetap informasi itu dijadikan patokan untuk kita menggali lebih dalam. Jangan ditolak semua informasi itu. Nanti yang kita sambil tanya yang orang second opinion dari itu, misalkan ada orang ahli, oh ya temanku ini atau orang ini ya ahli, katakanlah ahli emas, ahli tanah, ahli properti, ahli saham, tanya ke situ untuk second opinion, bener lah itu. Caranya begitu. Jangan langsung ditolak berarti ya kesimpulannya. Berarti emang kita itu boleh menerima informasi, tapi kita riset dulu. Ya betul. Kita emang memilih informasi ini baik untuk kita. Kalau di dalam agama kita namanya di surat Al-Quran Al-Jurat ayat 6 nanti fatabayanu, diklarifikasi dulu berita itu. Yang menggoncang dada kita kan tergoncang. Waduh, dengan menaruh 1 juta di kripto jadi 10 miliar, itu menggoncang dada itu. Kan itu menggoncang dada, harus ditabayun dulu. Langsung besok cari utangan 1 juta. Masuk pinjam masuk situ. Jadi tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Kita itu emang harus menata sumber pendapatan dulu. Ya Om ya, atau enggak kita belajar dulu aja, belajar dulu aja, terus kita menata sumber pendapatan. Setelah itu kita menata uang kita untuk yang mana kehidupan, yang mana buat investasi. Betul gitu. Betul. Ya? Tapi kalau kita sudah menata itu semua, tapi circle kita atau lingkungan kita, kalau dulu Om Muklis lingkungannya gimana Om? Apa teman-teman Om Muklis mendukung buat kita itu untuk investasi atau sharing tentang apapun itu gimana Om? Nah, jadi sepenting apa circle itu? Oh, sangat penting. Sangat penting ya. Ya, makanya saran ya, masukan yang bisa diterima ditolak Ananda Mas Arsa dan para listener, hidup itu hanya 2, mempengaruhi atau dipengaruhi. Hidup itu ibaratnya sama, 2, mewarnai atau diwarnai. Maka harus berhati-hati dalam memilih lingkungan. Nah, kalau Om Muklis saat muda dulu, lebih baik kuper tapi sukses. Wow, itu teman-teman. Lebih baik kuper tapi sukses daripada gaul tapi hancur. Ya, maksudnya harus pilih-pilih. Teman harus pilih-pilih. Nah, nanti kalau kita sudah kuat, akidahnya, syariatnya, istilahnya imannya lah namanya, dia disesuaikan dengan agamanya masing-masing ya. Itu bergaul dengan siapapun akan menjadi oke. Gak jadi masalah gitu, malah kita ngajak kebaikan gitu loh. Oh, kamu jangan melakukan dosa ini, dosa itu gitu loh. Nah, tapi kalau kita nggak bijaksana, lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya kita harus bijak gitu loh. Apalagi kalau kita itu tipenya jadi orang itu ada 2, Nanda Mas Arsa. Tipe pengubah atau tipe korban.
Lah tipe korban biasa ngikut, sudah tahu disiksa, tahu di apa gitu. Misalkan ngikut, ada teman mau begal ikut, naudzubillah ikut begal, ada teman mau apa yang jelek-jelek ikut gitu. Bahaya itu, ada tuh orang tipe korban seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip ya. Iya, sampai ditanya polisi misal ya, ada kejadian 3 pencurian, misalnya penggelapan, saya enggak ikut-ikut Pak, saya hanya dampingi aja. Istilahnya kalau di dalam hukum 5556, terus serta turut membantu itu mau. Nah, kita kalau hidup harus jadi pengubah. Apalagi kita orang laki, imam kan. Pemimpin atas diri wanita, keluarga dan pasangan kita. Tapi menurut Om Chris lagi, berarti investasi itu sangat penting ya? Sangat penting. Bukan walaupun kita... Tadi itu bahasa Inggrisnya. Tadi kalau diartikan bahasa Indonesia, bersiap yang terburuk, selalu berharap yang terbaik. Jadi walaupun kita masih dikasih orang tua uang, masih ada sanggup. Oh iya itu. Jadi tidak harus menunggu ada masalah, tidak harus menunggu kerja. Tidak perlu menunggu sumber pendapatan. Iya. Melatih kebiasaan tadi itu loh. Kayak Om dulu waktu kecil ya sudah begitu gitu loh. Itu susahnya kadang kalau kita keluar dari zona nyaman itu susah kadang. Oh iya, nanti kalau sudah kebiasaannya itu begitu bayaran, doom spending itu waduh tuh ngalah no diri sendiri so sampai kayak geteran kita itu. Tuh kok no emas misalkan gitu ya. Atau tuh kok no saham apa di dibelanjakan ke mall ya, itu bisa kuadar sendiri kita itu. Tapi kalau sudah kebiasaan, oh ini waktunya, kita jadi bijaksana di situ. Dan nanti kita nggak kacau di masa tuanya. Nanti kalau masa tua itu yang jadi problem ya, makanya masa Gen Z dan para listener yang muda-muda itu, Gen Z dan sebagainya itu, mumpung masih muda itu jangan sampai nanti kalau sudah bicara sudah masa kayak boomer, baby boomer, termasuk X itu Umuklis ini sudah generasinya Umuklis itu usia 50 sampai 64 sekarang kalau sampai 2026. Itu berarti sudah punya anak, punya cucu biasanya. Iya kan? Itu apa intinya Mas Arsa? Waktu mulai banyak. Yang jadi problem malah uang. Ya kan sudah banyak pensiun, akhirnya banyak kebutuhan, akhirnya gak bisa nang-di kadang-kadang, nggak bisa kemana-mana karena duit gak ono, gitu loh. Dulu waktu saat kerja saat muda, waktu yang nggak ada kan harus kerja ini mulai pagi sampai malam, duit gak jadi masalah, iya kan? Waktu yang nggak ada, nanti pas tua kebalik, nggak dipersiapkan tuanya itu. Makanya mumpung si muda, sampai kalau Mas Anda dan Mas Arsa tahun depan 25, pakai pensiun 55, 58 sih berapa tahun lagi? Mas Arsa 30 tahun lagi loh. Saatnya menjadi freedom apa tadi, abundance tadi. Ya coba caranya. Betul. Itu sangat diimpikan emang. Iya, semua orang. Tapi minimal kerangka berpikir tadi kan sudah Umuk disebutkan. Tataan akhlakul karimahnya, atau sikapnya, attitude istilahnya. Yang amanah kalau kerjaan orang. Walaupun tidak buka usaha sendiri, ikut orang. Nanti dari pangkat yang terendah, founding father-nya Bulan Purnama ini, suatu ketika nanti cerita sejarah Bulan Purnama boleh. Satunya founding father-nya Bulan Purnama ini, Pak Haji Sohe namanya, itu SD tidak tamat. SR namanya, sekolah rakyat. Itu sampai menjadi punya toko emas. Bisanya punya toko emas, membukakan sendiri, para putra-putrinya itu. Dari SD tidak tamat, bahkan ikut bagian yang karyawan di luar itu. Itu contohnya. Jadi untuk memberi semangat ya, untuk kepada para listener itu jangan orientasinya itu, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu karena saya ini orang nggak punya, orang miskin. Jadi jangan dihipnosis diri kita sendiri. Harus semangat, asal sikap kita baik, nanti insya Allah Tuhan kita akan menolong. Itu. Jadi emang kita itu kadang sulit membedakan apa yang kita inginkan dan apa yang kita perlukan. Ya, ini terlalu tadi. Iya, kalau kita inginkan, kalau ada misalnya tas dijejer, saya mau itu semua. Iya. Tapi yang apa kita perlukan, tapi kalau emang kita membutuhkan, saya cukup tas ini, saya cukup HP ini, laptop ini. Jadi kita itu bisa menata keuangan kita, betul ya? Dan kalau kita sudah menata keuangan kita, berarti kita harus bisa menata waktu kita, betul ya? Betul. Jadi emang kita itu kalau di masa muda udah pinter menata kebiasaan, jadi di waktu tua nanti kita itu bisa menikmati ya, sama keluarga, sama anak itu sudah udah enak gitu loh. Ini ada quote-nya ini Mas Arsa. Masih cukup ini waktunya ya? Masih ya. Intinya itu quotes-nya dari Umuklis itu, ilmu kehidupannya itu, ilmu kauniyahnya itu, orang yang paling sibuk
adalah orang yang paling santai. Oke. Ini kayaknya belum ada ini Tian. Belum. Orang yang paling santai nanti akan berakhir orang yang paling sibuk. Jadi orang yang paling sibuk itu nanti menjadi orang yang paling santai di masa tuanya atau bisa jadi di masa mudanya, bisa di masa produktifnya. Jadi kalau kita itu sibuk dapat rezeki karena dengan cara halal tadi akan santai. Oh itu kok ada sepeda motor baru ya? Katakanlah merek apa yang baru, Honda gitu ya misalkan. Kita beli, ada duit, kan santai keluarkannya. Oh ada tiket ke Singapura murah atau ke Jepang murah atau mahal gitu, 50 juta, 1 juta, ada uangnya, kan santai. Karena dari mana? Dari orang sibuk tadi itu, sibuk mencari sumber pendapatan apa. Makanya temukan mentornya. Kalau nggak ada, temukan bakat kita tuh apa, ikut ke orang lain. Loh, saya itu Om, saya tidak punya ide bisnis, saya tidak ngerti apa-apa. Caranya cepet-cepet masuk ke dunia usaha, ikut orang, mengabdi di situ, yang ikhlas cari ilmu. Bijahli bi ilmi tadi itu. Cari ilmu di situ, ilmu apa, pemasaran, ilmu apa, accounting. Itu nanti membesarkan kita. Jangan merasa budak korporat, jangan ikut, katakanlah ikut usahanya orang itu merasa kayak istilahnya itu tidak baik. Jangan, itu niatkan ibadah tadi, yang lesson number 1 itu. Nah, jadi di situ. Jadi sedangkan orang yang paling santai, orang paling sibuk. Contohnya, ono sepeda motor Honda tadi lewat tuh, api Honda itu yo, tapi gak bisa beli. Ya. Orang yang sibuk, ono lewat bakso TikTok gitu, tinggal beli berapa? 50.000, ada uangnya, keluarkan dari dompet. Orang yang sibuk adalah orang yang paling santai. Tapi sebaliknya orang yang paling santai oleh paling sibuk. TikTok. Waduh, luwe peteng kerucuk. Dompet dibuka 5.000 gak oleh gorengan ini. Itu contohnya. Ya, jadi quote-nya itu penting. Jadi sibuklah sekarang. Jadi emang sibuk menata sumber pendapatan. Sibuk mencari bahan-bahan yang perlu kita beli. Nanti kalau yang sibuk santai sama, begitu ke mall, tas ini berapa LV? 25 juta bayar. Sepatunya LV berapa? 50 bayar gitu. Tapi nanti sekarang jangan doom spending dulu, itu nanti gitu loh. Jadi kecuali kita keturunannya Raja Fat gitu, Raja Arab itu. Prince of Persia atau apa ya beda lagi kan gitu. Jadi emang benar kita itu kalau mau investasi maupun di kesehatan maupun kita investasi di yang lain keuangan, kita berarti sedang menata masa depan kita. Betul ya? Iya. Pokoknya apa yang kita lakukan sekarang itu tergantung di masa tua nanti. Kalau kita masa mudanya ya koyo-koyo berarti nanti tuanya juga sengsara pasti. Pasti. Kalau kita udah menata kita dari sikap kita. Sebentar, kenapa kok sengsara? Karena saat kita muda tadi itu golden age tadi itu kuat-kuatnya. Nanti kita kalau sudah tua itu secara hormonal turun, kemampuan kita untuk fisik dan lain sebagainya itu akan menurun. Ketahanan tubuh sering sakit. Lah itu butuh pembiayaan yang sangat besar. Nah itu dari mana kalau kita tidak investasi? Apalagi kalau kita tidak punya sumber pendapatan, anak cucu yang meneruskan, gitu, Mas Arsa. Jadi emang sangat penting sekali. Kalau bisa mulai sangat muda. Kalau bisa mulai 10 tahun pun lahir pun diajari loh. Jadi para orang tua juga generasinya anak. Baik yang baby boomer tetap perlu, alasannya tadi sudah di awal sudah disampaikan kan sama Umuklis yang baby boomer itu. Termasuk Anda Mas Arsa nanti punya anak sudah mulai TK pun dilatih. Dibelikan emas, di samping nanti kalau SD sudah dibelikan HP, misalnya nggak mungkin menghindari HP kan, dibelikan HP, sekali berikan emas biar tahu gitu loh, disimpan gitu. Itu caranya. Nanti dia akan terlatih. Begitu dia untung beli emasnya 1 gram katakanlah nanti di anaknya Mas Arsa katakanlah 3 juta terus jadi 3.500.000. Dia merasa seneng. Loh, Pak punya aku untung Pak ya 500.000, besok beli lagi deh. Oh no. Tapi orang tuanya sendiri yang ngejai doom spending lagi. Waduh, nurunin dong berarti itu. Nanti mertuanya yang negur malah. Oke, mungkin itu cukup untuk episode kali ini. Sudah cukup ya dari Mas Arsa. 1 jam lebih. Gitu ya. Jadi emang buat teman-teman emang investasi itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa menata untuk masa depan. Oh iya, betul. Bukan yang paling cepat untuk saya langsung beli, tapi kita untuk konsisten. Jadi untuk menata masa depan kita agar keluarga kita itu, anak-anak kita semua tertata dengan baik. Betul ya? Ya. Mungkin nanti akan episode tentang di bidangnya Om Muklis, mungkin lain hari Om.
di bidang emas ya, betul Om. Karena Om Muklis ini juga bergerak di bidang perhiasan, logam mulia juga. Nanti kita akan bahas bedanya perhiasan atau logam mulia itu apa. Nanti di episode berikutnya Om. Ya. Mungkin ini buat teman-teman yang mau mau cari ide atau topik lagi atau saran mau bahas apa, langsung aja komen di YouTube-ku guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, buat teman-teman yang emang suka nonton video tentang mindset atau tentang untuk motivasi kalian, bisa langsung subscribe. Dan juga jangan lupa kalau mau cari emas atau perhiasan dengan senati di bulan purnama, betul ya, tepatnya di Malang ya, ya. Di Malang. Kalau, bisa kirim online maupun bisa. Nah, mau custom, mau beli logam mulia, aman semuanya. Oke teman-teman. Dan see you di next episode. Dadah.